Panas deh. Sondi sana deh. Sondi. Sondi. Mari sudah. Lambat kau. Terus. Apa kau mereka panggil? Tidak bisa sabar-sabar sedikit kan? Mol, ayo Mol. Ya sana duluan. Kalau tugas public speaking aku belum, tapi kalau final udah. Kalau gimana? Iya. Oke, pas sedikit celana bukan tidak itu. Kau tidak bisa video ulang ini kan? Guys, mumpung kita jam kosong, kita diskusi yuk. Bagus tuh. Ayo. Diskusi apa? Diskusi apa? Malas mau tidur aduh. Diskusi. Mari tahu. Aduh, masuk lagi. Ayo Jadi gini nih guys, menurut kalian dosen IPDN yang baik itu gimana sih? Ini kalau bisa jujur sebenarnya, kalau menurut saya itu dosen yang bagus di tengah kegiatan padatnya kegiatan kita kan siklus dari bangun sampai tidur lagi Salah satu dosen yang bagus itu yang kalau mengajar dia tidak hanya monoton pada pelajarannya, dia mengajarkan ilmu-ilmu lain yang membuat kita tertarik belajar sama dia. Kalau yang lain gimana? Aku setuju sih dengan Fadil. Menurut aku dosen yang baik tuh memang harus bisa bangkitkan suasana, terus bisa bikin kita semangat terima pelajaran dari dia, terus kayak Bu Selvi bikin games gitu kan. Kadang itu bikin kita tidak jadi mengantuk, terus jadi cerna pelajaran itu dengan cara yang berbeda menurut aku. Ya setuju sih. Terus selain bikin kita semangat, aku pikir dosen yang baik tuh harus bisa bantu kita untuk pikir kritis. Kayak Pak Herson yang setiap hari tuh pasti akan bahas atau diskusi tentang informasi-informasi terbaru yang sedang terjadi di luar sana, terus minta pendapat kita punya tentang itu. Menurut aku selain bikin semangat, harus bisa bikin kita pikir kritis. Kalau menurut kalian gimana? Nah, betul juga. Tapi ya, Fe, di samping itu kayak kita kan siklusnya setiap harinya di sini. Kita juga perlu nggak sih dosen yang ngajarnya tuh nggak monoton, jadi kayak misal ada dinas luar, jadi tuh kita belajarnya bisa langsung praktek lapangan gitu loh. Iya nggak sih? Seru nah, iya kan kemarin kan kita DL, jadi kayak itu cukup buat kita kayak semangat belajar. Paling betul. Kalian menikmati juga suasana awal kan? Paling betul. Nah, itu kan yang menurut kalian menarik kan, pembelajaran di kelas tuh. Nah, selain itu apa sih tindakan dari dosen itu yang memotivasi kalian untuk belajar di kelas? Menurutku hal yang baik yang memotivasi kita itu yang pertama itu penghargaan yang diberikan dosen kepada kita. Contohnya itu ketika kita menjawab pertanyaan itu kita diberikan nilai lebih gitu. Apresiasi lah ya. Ya, kayak gitu. Misal apresiasi gitu. Iya. Pak Hasan nggak sih? Iya, seperti Pak Hasin. Di sela-sela dia menjelaskan materi, dia itu bertanya kepada kita. Terus yang bertanya itu dicatat namanya sebagai poin tambahan nantinya. Terus dia masuk juga cuma paling 10 menit, 20 menit gitu kan. Iya. Tapi efektif gak sih? Efektif. Kalau masuk 2 jam tuh sudah tugas paham gitu materi. Itu memang the best sudah. Jadi menurut teman-teman, apa yang bisa kita terapkan
sepanjang kita sudah melaksanakan perkuliahan kurang lebih 5 bulan kita berada di Kalimantan Barat ini? Menurutku sih kayak kita Pak Silver ajar, kita bisa cari di Publish on Paris, kita cari jurnal, bikin post viewer, pakai OBS bikin video, terus kita upload di YouTube, di komentar, dan itu menurutku sih itu menambah wawasan kita. Terus kan sekarang teknologi, jadi ya pasti milenial kita masuk situ lah. Jadi apa yang Pak Silver kasih ke kita itu berguna juga ya buat Ya kita? benar, itu kan Pasti mungkin ya. juga tuh pasti kepake banget. Terus mungkin itu nanti jurnal-jurnal kita cari, mungkin nanti kita media Praja kan kita Iya. kan pakai jurnal, cari bikin skripsi apa segala macam. Iya. Oh iya, jadi dari yang kita bahas semua ini, kayak dari mata kuliah ini segala macam, itu apa sih perubahan yang bisa kita lakukan untuk diri kita ke depannya, atau baik itu untuk IPDN? Kayak gimana sih perubahannya? Jadi gimana sih menurut kalian perubahan apa? Jadi kalau menurut aku, perubahan yang bisa kita dapat dari selama pembelajaran kita di IPDN ini, misalnya kita juga dituntut bisa menjadi lebih disiplin terhadap waktu, juga disiplin terhadap misalnya mengerjakan tugas-tugas apa yang diberikan dosen kepada kita seperti itu. Juga kita bisa semakin menghargai sesama teman kita, menghargai sesama kita, juga menghargai dosen. Contohnya itu kita datang tepat waktu saat pembelajaran yang diberikan oleh dosen, juga tidak berlama-lama ditunggu oleh teman kita karena kita hanya ingin ele-elean seperti itu. Atau menurut kalian ada yang lain? Dari aku sih perubahan yang bisa aku ambil dari mata pelajaran contohnya kearsipan kemarin kita di Dinas 2 di salah satu OPD di Membawa kalau tidak salah, itu perubahan yang bisa aku ambil itu kiranya dari kearsipannya ya. Soalnya salah satu OPD yang pernah aku datangi di daerah itu kearsipannya kalau bilang sedikit kurang, padahal mempunyai sumber daya manusia yang cukup, terus OPD-nya juga lumayan luas. Tapi kalau misalnya membandingkan dengan OPD yang kemarin kita pergi itu orangnya minim bisa dibilang, fasilitas juga kurang, tapi mempunyai kearsipan yang memadai. Ini kedepannya aku bisa mengubahkan Hei, kalian berdua, kenapa ada yang sih? ada masalah bukan Bang? Kurang sekali. Rasa paling capek kan? Saya di sini jabatan. Malah itu sih kalian belum tidur. Hei, kalian itu mentang-mentang punya jabatan, jangan jadi suatu-suatu. Jangan. Ayo. Pakai putu, pakai kalian juga. Jadi pejabat aja udah kayak gitu, tidak tiduran. Masih pakai tali porong aja. Kurang sekali. Dijaga mulutnya. Kamu marah. Kalau nggak tahu apa tuh diam. Emang kamu kenapa? Merasa paling sibuk. Kok nangis? Kok nangis? Kamu kenapa sih kayak gitu tadi? Marah-marah, terus sekarang kamu diam. Kamu ada masalah? Mereka tuh nggak ada yang ngerti aku, Afif. Ya gimana kita mau ngertiin kamu kalau kamu gak cerita? Yuk, selesain bareng-bareng. Ayo, gak apa-apa. Iya. Kita harus bantu dia. Ayo dah. Perlu sampai kuliah. Guys, lain kali jangan sumbang kayak tadi lah. Mulia lagi ada masalah tau. Oh iya, sorry aku Iya sih. Mau masalah apa aku cerita? cerita aja sama kami. Siapa tahu kita bisa kasih Ya. solusi. Gini loh guys, banyak banget tugas dari pengasuh tuh. Ada pengasuh ini mintanya ini,
pengasuh itu mintanya gitu. Belum lagi tuntutan dosen, tugas-tugas. Bener lagi di titik yang turun semangat tuh, nggak tahu lagi mau gimana. Sebenarnya masalah bullying sama-sama dengan saya karena sama-sama punya tari di kanan, sebelah kanan punya juga jabatan. Jadi memang masalahnya itu tidak jauh beda. Sorry saudara. Kalian nenangin dia sih. Iya. Kalian coba ceritakan apa motivasi kalian dulu sebelum masuk ke IPDN ini. Apa yang ingin kalian capai di sini? Ingat-ingat lagi. Coba ceritakan dulu. Kalau motivasi terbesarku itu ya orang tua aku. Kalau orang tua aku. Kalau membahagiakan dengan orang tua. Kalau kamu Suwanti? Sebenarnya motivasi saya itu cuma satu, yaitu menjadi PNS. Karena jadi PNS itu untuk zaman sekarang susah. Apalagi di daerah saya di Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara banyak sarjana-sarjana yang menganggur. Saya bersyukur salah satunya di angkatan 32 yang masuk di IPDN yang dari Kabupaten Buton. Jadi motivasi cuma satu, itu menjadi PNS. Ya, kalau suatu pekerjaan memang susah sih, memang zaman sekarang apalagi. Justru kalian sudah tahu kan, dengan motivasi kalian yang besar itu, contohnya Mulia ingin membahagiakan orang tua, juga Suwandi ingin menjadi seseorang yang berguna, tidak menganggur seperti itu. Kalian masa gara-gara hal sekecil diberikan tugas oleh dosen, pengasuh juga seperti itu, masa motivasi kalian langsung kalian lupakan begitu saja? Justru kalian harus lebih ingat-ingat lagi agar kalian semakin semangat mengejarnya. Anggap aja ini simulasi sebelum masuk kerja. Ya, Pengasuh itu kasih tugas ke kita, kan kita mampu, jadi kan itu satu nilai plus buat kalian. Nah, nilai pengasuhan kalian juga tinggi nanti. Iya. Jelas. Kita mau seperti kalian bilang tadi, tapi Ya, ini kalau harus semangat. Kita tanggung jawab yang diberikan harus Kalian semangat. mampu berarti. Jadi makanya solusi untuk kalian itu ya kalian tingkat-tingkatkan lagi motivasi kalian. Jangan jenuh untuk menjalani siklus kita. katanya orang susah lewat-lewat. Lewat-lewat aja. Terus kalian juga jangan lupakan motivasi yang telah kalian berikan, telah kalian siapkan tadi. Jangan Katanya lupa. tulus, jangan lupa bahagia. Siapa? Ada di jalan. Jadi terima kasih saudaraku telah memberikan kami berdua motivasi, karena memang saudara kelas itu saudara yang paling dekat yang kami punya di sini. Kalian yang 4 tahun sama-sama, 4 tahun mengabdi, 4 tahun mengabdi PDN, belajar sama-sama. Jadi kalau berdua ini tanpa kalian tidak bisa apa-apa. Kita supaya berbahagia. Jadi untuk kedepannya seberat apapun tugas kalian, kalau itu kita kami tentang sendiri. walaupun kami nggak bisa bantu, setidaknya bisa ngasih semangat. Tetap semangat. Semangat kalian. Bahagia. Dosen. Guys, dari tadi kayaknya ada yang kurang nggak sih? Saya TK ya. Saya jadi kameramen Bu. Gak bakal TK lagi. Halo Bu Selvi, jadi Bu ucapkan terima kasih atas pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada kelas E6 selama kira-kira 5 bulan Bu di IPDN Kalbar ini. Kami tidak bisa membalas jasa Ibu atas keramahan juga keasikan yang Ibu berikan selama pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada kami. Jadi ada yang kami ucapkan kepada Ibu,
Ibu Selvi terbaik.